Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari mengenai prinsip ilmu fisika dalam kesehatan. Nah, pada akhir abad ke-20, perkembangan kemajuan iptek dalam bidang teknologi itu berkembang cukup pesat ya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini juga tentu saja memacu perkembangan dalam bidang kesehatan dan kedokteran. Beberapa penerapan ilmu fisika dalam kesehatan diantaranya terkait dengan pengaturan suhu tubuh. Ini merupakan konsep dari penerapan termodinamika. Kemudian pada pokok bahasan ini juga kita akan belajar mengenai pengaturan cairan tubuh dan ekskresi. Nah, ini kaitannya dengan konsep fluida. Lalu yang ketiganya yaitu mengenai kedokteran nuklir. Ini merupakan penerapan dari fisika radiasi atau fisika modern ya. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas 3 pokok bahasan ini. Nah, untuk yang pertama, pada pendekatan konsep termodinamika, kita harus ingat kembali, yaitu mengenai hukum ke-0 termodinamika. Nah, intinya dari hukum ke-0 ini bahwa jika suatu benda A setimbang termal dengan benda B dan benda B setimbang termal dengan benda C, maka benda A akan setimbang termal dengan C. Nah, seperti ini di sini benda A dengan suhu TA, lalu ada benda B dengan suhu TB. Nah, ini pada awalnya mereka setimbang termal, yaitu TA sama dengan TB. Berikutnya ada benda C punya suhu TC. Nah, antara B dengan C juga setimbang termal, artinya suhu mereka sama. Bisa dituliskan TB sama dengan TC. Nah, dari kenyataan ini, maka dapat dipastikan menurut hukum ke-0 termodinamika bahwa TA juga akan sama dengan TC. Ya, ini jika berada dalam suatu sistem yang sama. Nah, beberapa penerapan dari hukum ke-0 termodinamika tersebut diantaranya pada plester demam. Nah, pada plester demam ini, panas yang menyebabkan demam pada tubuh akan ditransfer ke dalam plester demam ini. Maka, panas akan terus ditransfer dari tubuh ke plester demam hingga akhirnya mencapai kesetimbangan termal. Hal inilah yang akan menyebabkan panas tubuh turun. Jadi asalnya ini plester suhunya lebih rendah, kemudian tubuh suhunya lebih tinggi. Nah, karena dengan mengacu ke prinsip kesetimbangan termal, otomatis suhu dari yang lebih tinggi akan mengalir ke yang lebih rendah. Jadi dari tubuh mengalir ke plester. Contoh kasus lainnya yaitu pada proses untuk mendapatkan air hangat. Nih, saat mencampurkan air dingin dengan air panas, maka kalor berpindah dari air panas ke air dingin hingga tercapai kesetimbangan termal. Suhu air dingin akan naik dan suhu air panas akan turun menuju suhu kesetimbangan termal. Nah, ini misalkan es ya, suhunya lebih rendah, kemudian dicampur dengan air panas yang suhunya tinggi. Maka hasil pencampurannya akan menghasilkan benda atau cairan campuran yang suhunya berada di antara keduanya. Katakanlah kalau tadi ini dingin, ini panas, berarti yang ketiga ini hangat, gitu ya. Itu menurut prinsip hukum ke-0 termodinamika. Nah, konsep ini diterapkan dalam bidang kesehatan, misalnya dalam pengaturan suhu tubuh. Yaitu mekanisme pengaturan suhu tubuh ini di dalam tubuh yang mengaturnya adalah hipotalamus. Nah, hipotalamus ini posisinya ada pada bagian otak ya, sebelah sini. Nah, ini hipotalamus. Ini semacam sensornya, atau bisa kita analogikan seperti termostatnya
ya ini pengatur suhu yang nanti akan mendeteksi naik turunnya suhu di dalam tubuh. Nah, kalau kita perbesar, bagian hipotalamus ini terdiri dari beberapa bagian, tapi yang utamanya di sini saya menunjukkan pada bagian anterior, yaitu bagian depan, dan bagian posterior, yaitu bagian belakang. Nah, kedua bagian ini punya fungsi yang kebalikan, ya. Untuk bagian anterior atau bagian depan dan bagian posterior, yaitu belakang, kalau anterior itu mengatur pembuangan panas. Sementara posterior sebaliknya, yaitu mengatur penyimpanan panas. Nah, kedua ini harus seimbang ya untuk menyeimbangkan suhu di dalam tubuh. Jadi pada prinsipnya kalau suhu tubuh terlalu tinggi, maka si hipotalamus ini bekerja. Bagaimana caranya supaya suhunya kembali normal. Demikian pula jika suhunya rendah daripada normal, maka harus naik menuju normal. Jadi untuk tetap menjaga suhu tubuh dalam keadaan normal. Oke, kalau kita perhatikan kembali ini pada bagian hipotalamus ya, suhu tubuh normal untuk manusia itu rata-rata ya sekitar 37 derajat Celcius. Itu normalnya ya, paling beda-beda sedikit ya tidak masalah. Kemudian jika suhu tubuhnya ini di atas normal, misalnya suhu tubuhnya naik lebih dari 37 ya, ini 37 derajat Celcius, maka nih sistem saraf akan memberi sinyal kepada pembuluh darah dermal. Jadi ini menyampaikan ke pembuluh darah sehingga pembuluh darah itu membesar. Akibatnya kelenjar keringat akan keluar ya. Nah, kelenjar keringat seperti ini hanya salah satu bagiannya ya. Seluruh pembuluh darah di dalam tubuh itu membesar sehingga kelenjar keringatnya keluar. Nah, otomatis panas tubuh akan hilang ke lingkungan ya, dibawa bersamaan dengan keringat yang keluar. Nah, akibatnya setelah suhu panas hilang sebagian, maka suhu tubuh menjadi normal, yaitu ini mendekati 37 derajat Celcius gitu ya. Itu mekanisme kerjanya dari si sistem saraf. Kemudian sebaliknya, jika suhu tubuhnya turun ya di bawah 37 derajat Celcius, maka sistem saraf itu akan memberi sinyal juga sama ke pembuluh darah, tapi memerintahkan untuk mengerut. Kalau tadi memerintahkan untuk membesar, sekarang memerintahkannya untuk mengerut. Dan kelenjar keringat tetap tidak aktif, artinya kelenjar keringatnya tidak keluar. Nah, kondisi ini akan menyebabkan panas tubuh akan tetap tersimpan di dalam tubuh ya, sehingga suhu tubuh naik menjadi normal, ya kembali ke sini lagi normal lagi. Tetapi ada kalanya jika suhu tubuhnya terus menurun, ya, maka kondisi ini pada saat suhu tubuh terus menurun, sistem saraf itu akan memberi sinyalnya kepada otot. Kalau tadi memberi sinyalnya pada pembuluh darah untuk mengerut, nah sekarang memberi sinyalnya pada otot supaya ya berkontraksi tanpa disengaja. Nah, aktivitas otot ini akan menghasilkan panas dan menyebabkan nanti suhu tubuh normal kembali ke sini lagi ya. Itu mengenai mekanisme pengaturan suhu di dalam tubuh. Nah, sekarang pendekatan konsep dari fluida. Nah, fluida ini kita sudah mengetahui bahwa yang namanya fluida bisa kita nyatakan sebagai zat yang dapat mengalir atau disebut juga zat alir. Jadi tidak hanya air ya, pokoknya zat apa saja yang dapat mengalir itu disebut fluida. Nah, zat yang dapat mengalir diantaranya bisa zat cair atau bisa juga gas ya. Contoh zat cair ya air itu sendiri. Contoh gas misalnya udara, oksigen atau yang lainnya. Nah, kalau kita berbicara masalah fluida kaitannya dengan kesehatan, di dalam tubuh manusia itu ya sebagian besar mengandung fluida. Komposisinya sebagian besar fluida. Pada perempuan 60%, pada laki-laki 65%, yaitu dan
dari komposisi persentase ini 94%-nya adalah darah, gitu ya. Ini tersebar pada berbagai organ-organ ya, seperti otak, hati, paru-paru, dan otot, mata, dan seterusnya ya. Ini masing-masing ada komposisi cairan tersebut. Nah, jadi kesimpulannya sebagian besar tubuh manusia ini terdiri dari cairan. Terkait dengan cairannya, misalnya saya ambil untuk yang tadi pada perempuan, yang 60% ini terbagi dua bagian juga, yaitu ada cairan intraseluler 40%-nya dan yang 20%-nya cairan ekstraseluler. Antara intra dan ekstra ini dibatasi oleh suatu membran sel. Selanjutnya lagi, dari yang ekstraseluler ini, dari yang 20% terbagi lagi. 15%-nya interstisial dan 5%-nya pada plasma darah. Nah, ini bedanya apa sih? Intra, ekstra ya. Untuk memahaminya kita perhatikan gambar. Nah, ini kalau kita lihat ini yang lonjong-lonjong, misalkan kita nyatakan ini adalah sel ya. Kalau cairan yang berada di dalam sel ini disebutnya cairan intraseluler. Sementara yang berada di luar sel itu disebutnya cairan ekstraseluler. Nah, ekstraseluler juga kan tadi terbagi dua. Ada inter dan ada plasma. Kalau inter itu cairan yang di sini ya, ini ada di luar pembuluh darah dan di luar sel. Sedangkan untuk plasma, nah ini yaitu berada pada pembuluh darah atau intravaskular gitu. Ini tapi tetap ini ada di luar sel ya, karena selnya kan tadi ini. Oke, ini terkait dengan komposisi cairan di dalam tubuh. Selanjutnya nih, mengenai regulasi pemasukan cairan. Jika kondisi tubuh mengalami dehidrasi, yaitu kekurangan cairan ya, maka nih, saliva atau air liur itu akan menurun. Dengan menurunnya saliva, ini juga akan menyebabkan mulut dan faring kering. Ya. Kemudian ini memberikan sinyal kepada otak ya, ke hipotalamus untuk menstimulus pusat haus di hipotalamus ini. Akibatnya, individu tersebut akan merasakan rasa haus sehingga mendorong untuk minum. Setelah minum, tentu saja di sini cairan tubuhnya akan meningkat kembali. Ini alurnya ya. Jadi kita melakukan minum akibat rasa haus ya sebelumnya diperintahkan oleh otak ini. Atau kondisi dehidrasi ini juga bisa menyebabkan osmolaritas darah mengalami kenaikan. Osmolaritas ini adalah konsentrasi partikel dalam darah, dalam larutan ya. Artinya kalau osmolaritasnya tinggi berarti konsentrasinya tinggi, artinya darahnya pekat. Yaitu tadi karena kekurangan cairan ini. Jadi darahnya menjadi pekat, nah ini juga akan memberikan sinyal pada hipotalamus. Selanjutnya ya kembali ke haus juga, minum dan seterusnya ke sini. Atau bisa juga dengan dehidrasi, maka volume pada darah itu akan menurun. Ini sudah jelas ya, karena kekurangan cairan otomatis volume darahnya rendah. Nah, kondisi ini akan menyebabkan tekanan darah menurun, sehingga memerintahkan ginjal itu untuk memproduksi renin. Ya. Nah, renin otomatis nanti angiostensinnya akan meningkat. Nah, ini untuk meningkatkan tekanan darah. Selanjutnya, memberikan informasi kepada si hipotalamus ini ya. Setelah memberikan informasi hipotalamus, ya ujung-ujungnya ke sini lagi, haus, perlu cairan ya, minum otomatis untuk meningkatkan cairan tubuh. Jadi ada sensornya, semua ini harus bekerja secara baik ya. Nah, pergerakan cair antar kompartemen atau antar bagian ya, ini ditentukan oleh tekanan hidrostatik dan tekanan osmotik ya, atau tekanan osmosis sama saja.
Nah, ini harus seimbang antara tekanan hidrostatis dengan tekanan osmosis. Jadi pada prinsipnya harus seimbang, harus ya sebanding ya. Karena untuk tekanan hidrostatis ini akan menyebabkan terjadinya pergerakan cairan keluar dari kapiler arteri. Sementara untuk tekanan osmotik itu sebaliknya, menyebabkan terjadinya pergerakan cairan masuk ke dalam kapiler vena. Nah, antara yang keluar dengan yang masuk itu harus seimbang. Ini menurut hukum Starling. Nah, berikutnya, sistem ekskresi pada manusia. Nah, ini juga konsepnya tinjauan fluida. Sebetulnya di sini baru gambaran umumnya, karena nanti ada pokok bahasan tersendiri ya, ada pertemuan tersendiri yang membahas biofluida. Biotermodinamika juga ada. Jadi di sini baru yang menunjukkan saja intinya ilmu fisika yang berkaitan dengan kesehatan itu apa gitu. Nah, apa sih yang namanya sistem ekskresi? Nah, sistem ekskresi ini merupakan sistem pembuangan zat-zat sisa pada makhluk hidup. Nah, ini makhluk hidup, sebetulnya organ ekskresi diantaranya ini ada ginjal, paru-paru, kemudian hati, ada juga kulit. Nah, ginjal ini mengeluarkan urin, ya, zat sisanya berupa urin. Lalu paru-paru mengeluarkan karbon dioksida. Hati, nah ini hati ini dapat memecah senyawa racun, ya, nanti akan dikeluarkan melalui ginjal juga. Dan kulit, nah kulit ini mengeluarkan keringat. Ini beberapa di antaranya. Nah, prosesnya ini mengacu semuanya berdasarkan konsep fisika fluida. Kemudian yang terakhir ini pendekatan konsep fisika radiasi. Nah, berbicara radiasi ini penerapannya pada bidang kesehatan atau kita kenal dengan istilah kedokteran nuklir. Nah, kedokteran nuklir ini merupakan cabang ilmu kedokteran yang menggunakan sumber radiasi terbuka yang berasal dari disintegrasi inti radionukleida buatan. Kemudian fungsinya buat apa? Ya bisa menegakkan diagnosis ataupun bisa juga untuk terapi pengobatan dari berbagai jenis penyakit. Nah, beberapa disiplin ilmu kedokteran ya yang memanfaatkan ini bidang nuklir atau teknik nuklir, diantaranya ya ilmu penyakit dalam, ilmu penyakit syaraf, ilmu penyakit jantung, dan masih banyak juga yang lainnya. Nah, ini ya memanfaatkan teknik nuklir. Nah, pada kedokteran nuklir ini radioisotop dapat dimasukkan ke dalam tubuh pasien ya secara langsung atau yang disebutnya dengan istilah in vivo, atau bisa juga ya direaksikan dengan bahan biologis dari pasien itu sendiri. Misalnya kita ambil darahnya atau cairan lambung atau urin ya. Nah, kalau ini direaksikan dengan bahan biologis dari tubuh pasiennya, ini disebutnya in vitro. Kalau masuk ke dalam tubuh pasien itu disebutnya in vivo. Kemudian berikutnya pada studi in vivo ya, setelah radioisotop dimasukkan ke dalam tubuh pasien, misalnya melalui mulut, atau melalui suntikan, atau bahkan dihirup lewat hidung, maka beberapa informasi yang dapat diperoleh ya bisa berupa gambar atau citra ya dari organ atau bagian tubuh pasien. Nah, ini dengan bantuan kamera gamma atau positron. Ini disebutnya teknik imaging. Jadi data yang diperolehnya itu berupa gambar. Kemudian bisa juga berupa kurva-kurva ya. Nah, seperti ini. Ini laju dosis misalnya, ini fungsi waktu. Atau bisa juga berupa radioaktivitas yang terdapat dalam contoh sampel biologis, kemudian dicacah ya dan dirangkaikan pada detektor radiasi. Kalau ini sistemnya disebut non-imaging.